Oke Ibu-ibu, selanjutnya ini nanti kita akan belajar tentang mengelola keuangan usaha. Jadi untuk mempelajari langkah ini mohon untuk dibuka buku pintarnya. Ini halaman Ini Pak. 67. Oh, bukan, itu Bukan, brosur. baru. Barik itu Ini. brosur barik. Ini ya. Buku pintar. Ya, halaman 67. Coba dibacakan. Pak. Ya, siapa? Bu Munir, monggo. Iya. Dibacakan coba. Bilang 3B, modal usaha tidak boleh berkurang. Jadi, untung ada pelatihan wirausaha. Dari situ saya baru tahu bahwa untuk memulai usaha ada urutan langkah yang harus dijalani. Jadi, saya perlu mengumpulkan informasi dan menilai bisa tidaknya ide usaha dijalankan. Kemudian saya perlu merencanakan keuangan usaha dan pemasaran. Dengan demikian, usaha saya bisa berkembang. Setelah beberapa minggu, Willy setiap hari setelah dagangan habis, saya langsung belanja keperluan keluarga dan keperluan dagang untuk esok hari. Tapi uang untuk beli ikan dan bumbu sering tidak cukup. Lama-lama jualan saya berkurang, juga keuntungannya. Kenapa jadi begini? Willy, untung saya diingatkan pendamping PKH, Mas Hasim, untuk menyisihkan dan memisahkan uang buat modal usaha esok hari dan sisanya baru buat beli kebutuhan keluarga. Bu Lili, setiap malam sebelum tidur, semua pemasukan dan pengeluaran saya tulis di catatan kas harian usaha. Bu Lili, tiap akhir bulan saya isi buku arus kas, yaitu catatan total pemasukan dan pengeluaran bulanan untuk setahun penuh. Dengan cara ini saya bisa langsung tahu usaha saya tumbuh, mandek atau malah mencil. Oke, terima kasih Bu Munir. Beri tepuk salut untuk Bu Munir. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, terima kasih. Nah, dari film 3B itu tadi bagaimana kira-kira Ibu Lili mengembangkan ide usahanya? Terus dan masalah apa lagi yang dihadapinya setelah usaha berjalan? Nah, apa kira-kira? Ada yang tahu? Mas Bu Torik, apa pesannya kira-kira? Pesannya tahu Pak. Tidak tahu. Oh, ada yang tahu? Ya, jadi pesannya dari film yang dibacakan Bu Munir tadi bahwasanya salah satu masalah mengembangkan usaha ini adalah kehabisan uang modal usaha. Itu ya. Jadi itu ya. Jadi itu loh. Jadi kenapa? Yang namanya usaha itu mencari untung gitu ya. Jadi mencari untung untuk menghindari rugi. Nah, sehingga untuk menghindari kerugian sebaik mungkin untuk menyisihkan uang keuntungan usaha itu untuk modal usaha. Jadi disisihkan dulu modal usahanya terlebih dahulu, baru untuk kebutuhan sehari-hari dan sebagainya gitu ya. Nah, setelah ya kayak itu tadi lah. Nah, terus selanjutnya juga catat dan cek seluruh pemasukan serta pengeluaran usaha berdasarkan anggaran yang sudah dibuat. Jadi kembali lagi ke anggaran yang sudah dibuat, disesuaikan dengan anggaran yang sudah dibuat. Nah, selanjutnya dibuka brosurnya halaman 11. Siapa? Yuk, ya, Warid, monggo. Pisahkan pengelolaan uang usaha dari uang keluarga. Segera sisihkan pemasukan usaha untuk modal. Kemudian simpan uang usaha dan uang keluarga di tempat yang terpisah. Kemudian catat seluruh pemasukan dan pengeluaran usaha dalam catatan kas harian. Pak. Oh ya, sip, terima kasih Bu Arif. Jadi intinya sama ya tadi. Yang pertama itu menyisihkan uangnya dulu untuk usaha, terus menyisihkan uang untuk kehidupan sehari-hari, kebutuhan sehari-hari, dan juga untuk mencatat dan mengecek seluruh pemasukan dan pengeluaran usaha itu sendiri, gitu ya. Ya. Terus catatan kas harian dan arus kas tahunan. Bahwa supaya keuntungan usaha bisa terus diperoleh itu ya, kita harus dapat mengendalikan pemasukan dan pengeluaran gitu ya. Dengan cara apa?
membuat apa tadi Kas Mas Arif? harian. Kas harian dan arus Dan kas arus tahunan balik. untuk usaha. Nah, gitu ya. Iya. Nah, sip lah. Berarti dalam mengelola keuangan keluarga, catatan kas harian dan catatan kas harian yang untuk usaha itu harus apa? Harus beda. Nah, sip, Bu Arif, sip. Harus beda ya. Jadi catatan kas harian mencatat seluruh pendapatan dan pengeluaran keluarga yang dilakukan setiap harinya, sedangkan yang satunya untuk pengelolaan keuangan usaha, catatan kas hariannya untuk usaha isinya apa? Berisi seluruh pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan oleh KPM ataupun siapa? Ibu-ibu pengusaha untuk menjalankan usaha. Jadi sendiri-sendiri. Ya, jadi catatannya banyak gitu ya. Sekali. Nah, ya gitu. Ya enggak apa-apa, karena ini namanya juga merintis usaha gitu ya, biar segera mandiri, sejahtera dan kaya raya gitu ya. Gitu. Mantap gitu ya. Oke. Jadi setelah ini coba dibuka buku pintar halaman 32 sampai 36. Minta tolong Bu Merencanakan pemasaran. Tuti. Ya, tabel catatan kas harian dibaca. Catatan kas keterangan pinjam dari Ibu Lili beli panci 1 buah. Oke. Pinjam dari Ibu Lili 100.000. Ngeten, Mas? Ya, dibaca itu. Sisa 100.000. Beli panci 1 buah 15.000. Sisa 85.000. Beli gas 15.000. Sisa 70.000. Total semuanya bawa sendiri ya. Ya. Yang nomor 7 tadi. Nomor 7. Yang paling Beli ikan 50.000. Sisa 78.000. Oh ya, oke. Terima kasih Budi. Ya. Oke, beri tepuk salut untuk Budi. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, terima kasih pada Budi. Jadi dengan menggunakan contoh yang sudah ditulis tadi, bahwasanya dalam mengatur keuangan usaha paling tidak dilihat dari 7 hari pertama bagaimana Ibu Lili mengatur keuangan usaha. Jadi pengelolaannya paling tidak dilihat pokoknya yang paling awal tadi. Pertama memulai usaha, beli panci, dia apa tadi? Beli lap, terus beli panci lagi, utang dan lain sebagainya. Setelah itu, setelah hari ke-7 itu sudah perlahan-lahan modal usahanya untuk kebutuhan pokok usaha. Tentunya itu dengan bantuan catatan kas harian yang untuk usaha. Ini harus beda ya. Catatan kas harian untuk keseharian dan yang satunya yang khusus untuk usaha. Nah, dengan demikian Bu Lili dengan pengelolaan yang baik tadi juga sudah ada Bu Lili bisa mampu mengembalikan hutang. Jadi fungsi utama dari catatan kas harian ini di akhir minggu atau bulan catatan kas harian dapat menunjukkan apakah usaha kita memberikan keuntungan. Jadi total pemasukannya itu lebih besar atau lebih kecil. Itu yang pertama. Yang kedua, membantu melacak pemasukan apa saja yang kurang atau pengeluaran apa saja yang berlebih dari anggaran yang telah dibuat, sehingga kita bisa mengatasi masalah apa yang secepatnya dan mencegah hal itu kembali terjadi. Terus membantu mengetahui barang-barang apa saja yang paling banyak laku atau pada hari itu apa saja penjualan yang cukup banyak, sehingga kita bisa menyiasati langkah penjualan di minggu atau bulan yang selanjutnya. Gitu. Nah, untuk mengetahui apakah usaha kita itu bertambah untungnya atau berkurang, maka kita harus membuat rangkuman total pemasukan dan pengeluaran tiap bulannya dari catatan kas harian
usaha tadi. Lah, rangkumannya itu bisa ditulis dalam tabel arus kas. Lah. Oke, arus kas ya. Jadi minta tolong. Ini siapa? Tuh. Minta tolong Bu Torik untuk membacakan tabel arus kas untuk usaha. Halaman 3. Ya, arus kas untuk usaha ini semuanya. Bulan Ya. Januari modal pinjaman 100.000. Pemasukan Oh iya, apa? 2.260.000. Ya. Pengeluaran 1.820.000. Sisanya 433.000. Oke, terima kasih Bu Torik. Jadi dari tabel arus kas untuk usaha tadi, setelah jadi intinya tadi kan ada catatan kas harian untuk usaha itu dipindahkan ke arus tadi, tabel arus kas untuk usaha. Lah, itu diisi modalnya berapa tadi, pemasukannya berapa, dan juga pengeluarannya. Sehingga dari situ kita bisa mengetahui apakah usaha kita itu mendapatkan untung atau buntung gitu ya kira-kira. Jadi kita harus benar-benar mampu mengelola keuangan dari hasil usaha itu dengan baik sehingga kita bisa mendatangkan untung yang banyak. Nanti saya kasih tepuk atau semangat kalau saya bilang KPM PKH dengan lantang berdaya usaha mandiri sejahtera gitu ya. Iya. Sekali lagi kalau saya bilang KPM PKH jawabannya berdaya usaha mandiri sejahtera gitu ya. Oke, coba KPM PKH berdaya usaha mandiri sejahtera. Oke, terima kasih. Jadi harapannya kita semuanya sukses gitu ya. Terima kasih. Oke, terima kasih guys, sudah selesai.